Laga semifinal Liga Champions kemarin, Inter Milan secara mengejutkan berhasil lolos ke final setelah menyingkirkan Barcelona secara dramatis. Kenapa bisa demikian? Sebelum laga semifinal Liga Champions dimulai, kedua tim sama-sama berpeluang meraih treble musim ini. Namun sayang bagi Inter, pasca mengalahkan Bayern Munich di perempat final, performa mereka menurun drastis. Pertama, kekalahan di semifinal Coppa Italia oleh AC Milan. Kedua, kekalahan di Liga oleh AS Roma yang membuat posisi puncak mereka direbut Napoli dengan selisih 3 poin. Sebaliknya bagi El Barca, performa mereka sedang naik terlebih lagi dengan kemenangan di final Copa del Rey serta berada di puncak klasemen La Liga, yang membuat para penggemar tambah yakin akan meraih treble musim ini. Namun, tim sepak bola yang dapat menghentikan Barcelona adalah Inter Milan asuhan Simone Inzaghi. Taktiknya sulit ditebak dan membingungkan, yang selalu beradaptasi dengan setiap tim yang mereka lawan. Setelah berhasil menyingkirkan Barcelona di semifinal, hampir semua orang menyadari betapa hebatnya mereka. Dan ini secara otomatis menjadi masalah besar bagi lawan mereka di final, PSG asuhan Luis Enrique. Di video ini, kita akan melihat faktor apa saja yang membuat Barcelona harus takut pada Inter Milan. Sebelum laga semifinal, Barcelona sedang dalam kondisi tancap gas. Hingga di penghujung musim, tim asuhan Hansi Flick ini menjadi pusat perhatian dan mereka memang sangat hebat. Namun, jika kita mencermati beberapa tim yang mereka hadapi, Anda akan menyadari ada celah dalam taktik Hansi Flick. Barcelona belum pernah menghadapi lawan dengan struktur terbaik seperti Inter. Namun inti dari semua ini adalah, Barcelona belum pernah menghadapi tim yang sama solidnya dalam bertahan, dan memiliki keseimbangan yang baik dalam menyerang. Seperti kita tahu, Simone Inzaghi seringkali menerapkan formasi 3-5-2, tapi pada kenyataannya ada variasi yang menjadikannya sangat berbahaya. Saat membangun dari belakang, formasi mereka berubah menjadi 2-1-5-2. Dalam transisi, formasinya terkadang menjadi 3-1-4-2, 3-4-3 atau bahkan 4-4-2, dan semuanya tergantung lawan yang mereka hadapi. Jadi, mereka tidak terpaku dengan satu cara, melainkan lebih dari satu cara untuk mengalahkan lawan. Inter Milan asuhan Simone Inzaghi kini telah menjadi tim yang dinamis, dengan kemampuan untuk menyerap tekanan di wilayah mereka. Sebagai contoh kemenangan 2-1 di Allianz Arena beberapa minggu lalu. Itu adalah contoh sempurna tentang betapa mematikannya Inter saat bertransisi ke fase serangan. Sama baiknya dengan fase bertahan, sebelum laga semifinal Inter hanya kebobolan 5 gol. 3 gol tercipta saat melawan Bayern Munich di perempat final. Artinya, mereka hanya kebobolan 2 gol dalam 10 laga UCL musim ini. Namun ini bukan berarti Inter menjadi tim paling defensif. Nyatanya mereka memiliki rata-rata 49,75% dalam hal penguasaan bola di Liga Champions musim ini. Dengan begitu jelas sudah, Inter bukan hanya tim yang selalu bermain bertahan. Mereka juga memiliki rata-rata 59,5% penguasaan bola yang tertinggi di Liga. Maka dari itu, jika Flick berpikir mereka akan mendominasi penguasaan bola dengan mudah, itu bisa menjadi kesalahan besar. Tidak diragukan lagi, Inter Milan akan sulit dikalahkan karena ada kualitas lainnya. Hampir setiap pemain harus dapat bermain setidaknya 3 dari 8 posisi berbeda di atas lapangan. Para pemain secara teratur melakukan rotasi peran, dan menjadi umum untuk melihat tidak hanya Alessandro Bastoni, tetapi juga bek tengah lainnya yang maju membawa bola dan bergerak ke lini tengah. Dan ketika mereka melakukan ini, pemain seperti Barella, Calhanoglu serta Mkhitaryan turun dan bertindak sebagai bek tengah. Lebih dari setahun yang lalu, Calhanoglu dikritik setelah menyebut dirinya sebagai gelandang terbaik di dunia. Namun pada kenyataannya, ia tidak jauh dari itu. Bermain sebagai gelandang serang, dia benar-benar hebat. Visinya, umpannya, dan bahkan mencetak gol penting, itu adalah peran yang tidak dianggap biasa. Kemudian ada Nico Barella, ia adalah permata yang kurang mendapat sorotan. Namun, kemampuan teknisnya, tingkat kerjanya, dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Ia satu-satunya gelandang yang telah memberikan gol atau assist semenjak 8 musim terakhir. Secara keseluruhan Anda mungkin mengerti, Nico Barella adalah bakat khusus dan fakta bahwa ia secara konsisten selalu tampil melawan tim-tim besar.
Lalu, ada Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Tapi apa yang membuat mereka begitu berbahaya? Terkhusus Lautaro Martinez. Jujur saja dia sangat diremehkan, dan kurang diperhatikan. Namun, ia menjadi sangat berbahaya saat ada peluang mencetak gol. Sedangkan Marcus Thuram, ia terus tampil solid dengan gol-golnya secara konsisten selama beberapa musim terakhir di semua kompetisi. Statistik juga mendukungnya, lantaran ia memiliki rasio menit per gol terbaik di UCL dengan rata-rata 1 gol setiap 81 menit, bahkan lebih baik daripada Lewandowski dan Raphinha dari Barcelona. Ada juga nama Di Marco. Pemain sayap kiri ini adalah aset bagi Inter, dan masalah besar bagi tim manapun. Umpan silang, dribble, bertahan dari bola mati. Anda dapat dengan mudah mengatakan bahwa Di Marco adalah bek kiri terbaik untuk musim ini. Begitu pula dengan Denzel Dumfries. Jika ia harus berduel dengan Gerard Martin, semua pasti tahu siapa yang lebih unggul. Dengan kondisi dan situasi seperti ini, sudah selayaknya Inter mendominasi melalui peran sayap. Karena kita tahu, El Barca suka membebani lini tengah lapangan, dan pastinya akan ada ruang bagi Di Marco dan Dumfries untuk beroperasi. Dan jika mereka melakukannya, maka akan dengan mudah mereka mengumpan silang secara akurat. Tentunya ini akan menjadi masalah besar bagi Hansi Flick dan timnya. Memang, mereka telah membuat lawan offside lebih dari 200 kali musim ini, dan itu sepertinya tidak berlaku di laga semifinal kemarin. Bicara tentang skuad kedua tim, Inter Milan adalah tim tertua dalam hal usia skuad rata-rata di Liga dengan 29,7 tahun. Dan jika kita bandingkan dengan tim Barcelona musim ini, mereka memiliki pemain seperti Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alejandro Balde dan masih banyak lagi. Semua pemain yang disebutkan itu berusia 22 tahun ke bawah. Meskipun El Barca memiliki pemain berpengalaman seperti Lewandowski, Inigo Martinez dan bahkan kiper Szczęsny, tetapi nyatanya Inter memiliki lebih banyak pemain berpengalaman. Tentunya Hansi Flick harus pandai merotasi skuadnya, dan pikiran kelelahan muncul sebelum pertandingan adalah suatu kemungkinan. Lalu ada juga faktor eksternal yang sedikit mengganggu, yakni kehebohan media, di mana Barcelona dan para pemainnya menjadi berita utama belakangan ini. Terutama bicara soal treble dan soal peraih Ballon d'Or antara Raphinha, Lamine Yamal dan bahkan Lewandowski. Namun mereka lupa, lawan yang dihadapi Barcelona di semifinal adalah Inter Milan. Tim biru hitam itu dianggap mengalami penurunan performa pasca mengalami 2 kekalahan beruntun di ajang Coppa Italia dan di Liga. Namun, fakta membuktikan pengalaman dan konsentrasi pemain sangat berperan besar di laga semifinal kemarin. Itulah faktor-faktor mengapa Barcelona harus takut pada Inter Milan. Jika Anda ingin menambahkan atau sekedar mengkoreksi, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.